Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar tentang karakteristik gelombang mekanik. Jadi, apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Kita lihat gambarnya. Di sini ada sebuah garpu tala yang digetarkan, kemudian ada yang merambat. Atau kita bisa sebut juga gelombang adalah perambatan energi. Nah, kemudian kita akan membahas klasifikasi gelombang. Di sini sudah terlihat ya, panahnya ada 3. Berarti ada 3 klasifikasi yang akan kita bahas. Yang pertama, berdasarkan arah getarnya. Yang kedua, berdasarkan medium rambatannya. Dan yang ketiga, berdasarkan amplitudo dan fasa. Berdasarkan arah getarnya, gelombang juga dibagi lagi nih menjadi 2. Ada apa aja? Yang pertama, gelombang transversal, dan yang kedua, gelombang longitudinal. Kemudian berdasarkan medium rambatannya, gak mau kalah, dibagi juga menjadi 2. Yang pertama, ada gelombang mekanik, dan yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Kemudian yang terakhir, berdasarkan amplitudo, juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada gelombang berjalan, dan yang kedua ada gelombang stasioner. Sederhananya, untuk gelombang berjalan itu amplitudonya itu tetap, kemudian stasioner itu berubah. Keduanya ini akan kita bahas di pembahasan selanjutnya ya. Hari ini kita akan fokus kepada 2 jenis ini klasifikasi yang kedua ini. Yang pertama, berdasarkan arah getarnya. Tadi ada apa aja? Ada gelombang transversal sama gelombang longitudinal, betul. Nah, gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah rambat tegak lurus dengan arah getar. Contohnya, pada gelombang tali dan gelombang elektromagnetik. Kita lihat gambarnya. Nah, ketika sebuah tali digetarkan ya, arah rambatnya itu searah sumbu X ya, ke kanan di sini. Kemudian arah getarnya itu ke atas, ke bawah gitu. Jadi, arah rambat itu tegak lurus dengan arah getar. Kemudian, untuk gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambat berimpit dengan arah getar. Contohnya, pada pegas dan bunyi. Nah, kita lihat gambarnya. Di sini ada sebuah pegas yang digetarkan. Terlihat bahwa arah rambatnya ke kanan atau sumbu X, kemudian arah getarnya juga ke kanan. Jadi terlihat bahwa kalau gelombang longitudinal itu arah rambat berimpit dengan arah getar, sedangkan gelombang transversal itu arah rambat dan arah getarnya tegak lurus. Selanjutnya kita masuk pengklasifikasian yang kedua, yaitu berdasarkan medium rambatannya. Ada gelombang mekanik dan lawannya, pasangannya itu adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium rambatan. Contohnya pada gelombang tali, gelombang bunyi, dan gelombang air. Nah, kita lihat ini adalah gambar sebuah gelombang air. Nah, istimewanya dari gelombang air ini mengalami 2 jenis gelombang berdasarkan arah getarnya ya. Karena di sini mengalami gelombang transversal juga longitudinal. Di sini terlihat ketika gelombang ini bergeser secara transversal, air itu juga berputar seperti melakukan gelombang longitudinal. Jadi di sini melakukan 2 jenis gelombang sekaligus. Kemudian untuk gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium rambatan. Contohnya pada sinar matahari. Nah, kita lihat di sini. Di sini terlihat bahwa sinar matahari ini memiliki gelombang elektromagnetik yang berarti ada elektro, ada magnet, ada listrik, ada magnet. Nah, di sini yang listrik yang mana? Listrik itu yang disimbolkan dengan E. E adalah medan listrik ya. Kemudian yang B ini yang warna biru adalah medan magnet. Jadi, gelombang elektromagnetik ini terdiri dari 2, ada elektro atau listrik dan magnetik atau magnet. Nah, yang membentuk 2 buah gelombang transversal yang saling tegak lurus. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat gelombang. Ada 5 sifat yang akan kita bahas. Yang pertama kita lihat di sini ada sebuah kapal ya yang mengeluarkan suara atau sonar ya. Kemudian ketika mengenai kapal selam, sinyal itu kembali lagi ke kapal itu, berarti gelombang bisa dipantulkan ya. Gelombang itu memiliki sifat refleksi atau pemantulan. Nah, atau refleksi adalah sebuah peristiwa kembalinya seluruh atau sebagian gelombang ketika mengenai sebuah penghalang. Nah, di sini penghalangnya adalah
sebuah kapal selam. Jadi di sini kapal selam itu pengen tahu apa ada maksud ibu, kapal ini ingin tahu apakah ada kapal selam atau tidak di bawah permukaan air begitu. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada sebuah pensil ya yang terlihat patah ketika dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Nah, kenapa bisa seperti itu? Di sini karena adanya perbedaan medium. Di sini ada medium udara dan di sini ada medium air. Nah, ini bisa kita sebut gelombang memiliki sifat refraksi atau pembiasan. Nah, pembiasan ini adalah pembelokan gelombang yang melalui batas dua medium yang berbeda. Di sini adalah medium udara dan medium air. Kemudian yang ketiga, kita bisa lihat di sini ada sebuah cahaya putih ya. Cahaya putih kemudian melalui kaca prisma, selanjutnya terurai nih menjadi warna-warni pelangi. Nah, ini disebut juga gelombang memiliki sifat dispersi atau perubahan bentuk gelombang ketika merambat pada suatu medium. Nah, di sini terlihat bahwa terjadi pada dispersi cahaya ya. Kemudian sifat yang keempat ada, nah ini seperti air yang melewati sebuah celah. Nah, kemudian bentuk gelombangnya itu akan melentur atau bisa kita sebut juga sebagai difraksi. Difraksi adalah sebuah pelenturan gelombang saat melalui celah kecil. Nah, besarnya difraksi ini bergantung pada ukuran penghalang dan panjang dari gelombang itu sendiri, atau panjang gelombang ya kita sebut. Nah, selanjutnya, nah ini gambar yang kenapa tidak bergerak? Oke lah, nggak apa-apa. Gambar yang selanjutnya ini adalah sebuah gelombang cahaya, ya ini gelombang cahaya yang melalui dua buah celah kecil. Di sini terlihat seperti ada pola gelap terang ya. Ini terjadi karena adanya perpaduan dua gelombang atau lebih ya. Di sini diaplikasikannya pada dua gelombang. Ini bisa kita sebut bahwa gelombang memiliki sifat interferensi, yaitu dapat dipadukan. Nah, ketika terjadi interferensi, itu bisa terjadi dua kemungkinan. Bisa saling menguatkan atau saling melemahkan. Saling menguatkan ketika gelombang itu sefase dan saling melemahkan ketika berbeda fase. Nah, singkat saja untuk hari ini, itu saja. Untuk pembahasan selanjutnya akan kita bahas pekan depan. Bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.